Bab 10. Diunggah oleh Baca Suara. Perjalanan melalui celah dimensi memunculkan sensasi yang sangat aneh. Rasanya seolah-olah saya terjebak di tengah-tengah adegan film yang diteruskan dengan cepat. Sekelilingku berdesing dalam warna kabur yang tidak jelas saat aku duduk di pantatku, menatap kosong di kejauhan tanpa air mata lagi untuk menangis. Tanah tempat aku mendarat membuatku jatuh dengan tumpukan daun dan tanaman merambat. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika aku mendarat di batu bergerigi, aku mungkin tidak akan menyadarinya. Saya tetap di posisi yang sama, duduk di mana saya berada selama perjalanan, bahkan tidak repot-repot mengambil di sekitar saya. Dia telah pergi. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Kedua pikiran itu memicu gelombang emosi lain ketika aku mengangkat isak tangis yang kering. Saya mulai mengingat hampir 4 bulan yang telah kami habiskan bersama, betapa peduli dia, memperlakukan saya seperti darahnya sendiri. Saya tidak peduli bahwa dia telah lama mengirim saya pulang sehingga saya akan tinggal bersamanya. Melalui waktu singkat saya bersama Sylvia, dia mengajar saya begitu banyak dan memberi saya wawasan bahwa saya kurang sejak datang ke dunia ini. Mengalah pada kemampuan pikiran saya yang menginginkan tidur untuk mengatasi rasa sakit, saya meringkuk menjadi bola di mana saya mendarat ketika rasa sakit yang membakar menyangga saya kembali. Sensasi terbakar menyebar dari inti mana saya ke seluruh tubuh saya sampai sebuah suara bergema di kepala saya. Ahem, menguji. Ah bagus. Halo Art, ini Sylvia. Jantungku berdebar ketika aku langsung menanggapi suara itu. Sylvia, aku di sini. Bisakah kamu mendengar? Jika kamu mendengarkan ini sekarang, itu berarti aku telah menunjukkan padamu apa aku sebenarnya. Ah, itu semacam rekaman yang dia masukkan ke dalam diriku ketika dia mencungkil lubang kecil itu ke inti mana. Petik 2. Kamu sama sekali tidak siap sekarang untuk mengetahui seluruh kebenaran. Mengetahui kamu, jika aku telah memberitahumu siapa sosok di langit itu, kamu akan dengan tergesa-gesa mencoba dan bertarung. Art kecil, kamu hampir tidak lulus usia 4 tahun. Setelah melihat inti mana Anda, saya telah menyadari bahwa Anda memiliki bakat langka melihat bahwa inti mana Anda sudah berwarna merah gelap. Saya akan meninggalkan Anda dengan ini, saya telah menanamkan pada Anda kehendak unik saya. Adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan binatang buas normal. Kemajuanmu di masa depan sebagai seorang mage tergantung pada seberapa baik kamu akan bisa menggunakan kehendakku yang tertanam dalam inti mana kamu. Petik 2. Itulah mengapa ungu di matanya dan pola emas menghilang. Saat inti mana Anda mencapai tingkat melewati tahap putih adalah ketika Anda akan mendengar dari saya lagi. Pada saat itu, saya akan menjelaskan semuanya dan apa yang Anda lakukan dari sana adalah pilihan Anda. Ada tahap melewati putih. Terakhir, Art, aku tahu kamu mungkin dalam kesedihan, tapi ingat bahwa kamu memiliki keluargamu yang harus diwaspadai dan batu yang kupercayakan kepadamu. Satu-satunya harapanku adalah agar kamu merangkul kegembiraan dan kepolosan masa kanak-kanak, berlatih keras, dan membuat orang tuamu dan aku bangga. Jangan mengejar bayang-bayang dalam kemarahan. Membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematianku tidak akan membuatku hidup kembali atau membuatmu merasa lebih baik. Ada alasan untuk semuanya dan aku jangan sesali dengan apa yang telah terjadi. Dengan ini, aku mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Ingat, lindungi keluargamu dan batunya, pelajarilah apa yang telah kutinggalkan, dan nikmati hidup ini, Raja Grey. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Nama dan gelar itu adalah dari dunia saya sebelumnya. Dia tahu sepanjang waktu. Iklan. Apakah dia menemukan sesuatu di inti mana saya? Apakah dia bisa melihat ke dalam ingatanku? Begitu banyak pertanyaan tetapi satu-satunya yang bisa menjawabnya sudah pergi. Saya menolak untuk bergerak dalam waktu yang lama, tetap dalam posisi janin yang nyaman, tenggelam dalam pikiran. Sylvia benar. Dia telah mengatakan semua ini mengetahui bagaimana hidupku di dunia lamaku. Saya tidak bisa membuat kesalahan yang sama dengan hidup hanya demi mengejar kekuatan. Saya ingin menjadi kuat, tetapi saya juga ingin menjalani hidup saya tanpa penyesalan. Saya ingin menjalani kehidupan yang dibanggakan Sylvia. Saya tidak berpikir dia akan bahagia bahkan jika saya mencapai tahap apapun setelah putih sambil menjalani kehidupan hanya pelatihan. Tidak, saya perlu bergegas dan menghubungi keluarga saya. Tapi sebelum itu, di mana aku? Melihat sekeliling, pohon-pohon yang menjulang tinggi di atas kepala saya mengelilingi saya. Ada kabut tebal yang menjulang tebal beberapa sentimeter dari tanah, mengisi udara dengan uap air yang hampir bisa diraba. Pepohonan dan kabut tebal yang tidak wajar. Aku menenggelamkan diri di pantatku, kecewa melihat apa artinya ini. Aku berada di hutan El Sire. Napas sedih keluar dari mulutku ketika aku bangkit. Sepertinya saya tidak akan bertemu keluarga saya dalam waktu dekat. Sudah lebih dari 4 bulan sejak saya jatuh dari tebing. Keluarga saya kemungkinan besar akan kembali ke Ashbar atau bahkan mungkin memutuskan untuk tinggal di Sirus. Aku tidak punya perbekalan apapun kecuali pakaian di punggungku dan batu aneh yang terbungkus bulu Sylvia. Kabut terkutuk ini membatasi penglihatan saya sekitar beberapa meter di sekitar saya. Sambil memperkuat mataku dengan mana sedikit membantu, itu tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi bagaimana keluar dari tempat ini. Aku memperkuat tubuhku, memungkinkan rotasi mana yang sudah menjadi kebiasaan bagiku sekarang. Saat ini,
Saya hanya bisa menyerap sekitar 20% dari apa yang bisa saya lakukan ketika hanya bermeditasi, tetapi saya tidak bisa mengeluh. Satu-satunya downside ke rotasi mana adalah bahwa itu bukan pengganti untuk memperkuat inti mana Anda. Agar saya dapat memurnikan inti mana saya dan membawanya ke tahap berikutnya, saya hanya perlu fokus pada mengumpulkan mana dari tubuh saya dan atmosfer sekitarnya, dan menggunakannya untuk menghilangkan kotoran sedikit demi sedikit. Satu hal penting yang saya rasakan adalah bahwa setelah mendapatkan inti mana saya menjadi merah tua, jumlah mana yang bisa saya simpan di dalamnya meningkat secara signifikan. Meskipun ukurannya tidak bertambah, aku menduga kemurniannya memungkinkan lebih banyak MP untuk disimpan. Saya memanjat beberapa cabang ke pohon terdekat dan menempatkan diri saya begitu cukup tinggi. Aku memfokuskan mana ke hanya mataku, meningkatkan penglihatanku lebih jauh. Apa yang saya cari bukanlah jalan keluar tetapi lebih dari tanda-tanda manusia. Sylvia telah mengatakan bahwa aku akan diteleportasi dekat dengan manusia, jadi aku berharap bahwa mungkin ada petualang yang bepergian ke sini yang akan membawaku keluar, atau bahkan mengantarku. Setelah sekitar 10 menit mencari, melompat dari pohon ke pohon, saya menemukan apa yang saya cari. Saya melompati beberapa pohon lagi, merasa cukup bangga dengan kegesitan primata saya, berhenti di cabang yang hanya beberapa meter jauhnya. Bersembunyi di balik belalai tebal, aku mengamati sekelompok manusia. Ada yang aneh. Aku menyembunyikan diriku sepenuhnya di belakang bagasi dan menutup mataku, memasukkan mana ke telingaku. Tidak, bantu. Seseorang tolong bantu. MOMMY. Dedi, tidak aku takut. Seseorang diamkan dia, dia akan menarik perhatian. Asteris gedebuk asteris. Cepat, taruh dia di belakang gerbong. Kami hanya beberapa hari jauhnya dari pegunungan. Kalau begitu, kita akan lebih aman. Jangan santai dan terus bergerak. Hei, bos, berapa harganya yang menurutmu dia akan menjual? Gadis-gadis elf pergi banyak, bukan? Hehe, dia masih anak-anak yang masih perawan. Aku yakin dia akan mengambil kita banyak uang, iya. Petik 2. Pedagang budak. Dengan hati-hati aku mengintip untuk melihat kereta berukuran kecil, cukup untuk menjejalkan sekitar 5 atau 6 orang dewasa. Aku berbalik tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria parubaya mengangkat seorang gadis kecil ke bagian belakang gerbong. Dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dengan rona keperakan di rambutnya dan telinga bermerek runcing yang dikenal elf. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mereka bahkan bisa menculik seseorang? Kabut magis hutan Elsire seharusnya mengacaukan indera penyihir yang paling cakap sekalipun. Setelah beberapa detik mengamati, saya menemukan jawaban saya. Terlampir pada kalung anjing adalah binatang buas mana yang tampak seperti campuran antara rusa dan anjing, dengan tanduk yang bercabang, tampak seperti satelit yang rumit. Mereka disebutkan secara singkat dalam ensiklopedia yang selalu saya bawa. Anjing-anjing hutan itu asli dari hutan Elsire dan bisa menavigasi lebih baik daripada elf. Bagaimana orang-orang biadab itu mendapatkan anjing hutan, aku tidak tahu tetapi aku harus memikirkan sebuah rencana. Opsi 1, curi salah satu anjing hutan dan minta saya keluar dari hutan. Opsi 2, menculik gadis peri yang diculik untuk membawanya keluar dari hutan. Opsi 3, bunuh semua pedagang budak dan bebaskan gadis elf, lalu ambil anjing hutan dan suruh mereka keluar dari hutan. Merenungkan selama beberapa menit, saya dihadapkan pada dilema. Opsi 1 akan lebih mudah, tapi tidak cocok denganku untuk meninggalkan gadis peri itu. Tapi sekali lagi, siapa tahu. Mungkin dia akan dibeli oleh seorang lelaki tua baik hati yang akan membebaskan dan membawanya kembali ke rumahnya. Kesempatan besar. Opsi 2 memiliki kelemahan yang jelas bahwa, begitu aku menyelamatkan elf itu, dia tidak akan membawaku keluar dari hutan dan hanya bersikeras untuk kembali ke rumah dan para pedagang budak mungkin tidak akan menerimanya dengan baik. Opsi 3 memiliki hasil terbaik, tetapi sejauh ini yang paling menyakitkan di pantat, mengingat ada 4 dari mereka dan hanya 1 dari saya. Karena kabut, aku tidak bisa merasakan jika ada di antara mereka yang penyihir, tetapi aman untuk berasumsi bahwa setidaknya salah satunya. Mampu menangkap peri di hutan berarti mereka sangat beruntung, atau profesional. Setelah menghembuskan nafas panjang lagi, aku hanya bisa melihat betapa seringnya aku menghela nafas akhir-akhir ini. Opsi 3 itu. Setelah mengamati selama berjam-jam, saya telah belajar cukup banyak tentang mereka untuk bergerak. Saya menunggu sampai malam untuk melaksanakan rencana saya. Terlepas dari penampilan kasar mereka, para pedagang budak secara mengejutkan waspada, mereka tidak pernah membuat api dan selalu membuat 2 orang berjaga-jaga setiap saat. Setelah mengaduk-aduk anjing hutan dengan batu yang dilemparkan dengan hati-hati, saya bergerak segera setelah salah satu dari 2 penjaga itu berkeliling ke sisi lain gerbong untuk menenangkan mereka. Yang tinggal di belakang itu duduk di sebatang kayu tumbang, memainkan sesuatu di tangannya sementara 2 lainnya tidur di dalam tenda. Dengan hati-hati, melompat ke cabang tepat di atas kereta, aku bersiap untuk seranganku. Target pertamaku adalah mereka yang pergi untuk menenangkan anjing hutan terlebih dahulu. Saya jatuh dengan suara pelan di belakang salah satu pedagang budak. Pria ini memiliki tubuh yang sangat kurus. Sementara otot ramping terlihat, dia tidak tampak terlalu kuat dan hanya dipersenjatai dengan pisau panjang. Terkejut oleh suara gedebuk yang lembut, tubuhnya yang kurus mungkin mengharapkan musang atau tikus yang ingin tahu.
Wajahnya berubah menjadi campuran kejutan dan hiburan ketika dia melihatku, seorang anak berusia 4 tahun dengan pakaian compang camping. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku menerjang ke atas ke lehernya. Aku memasukkan mana ke dalam bilah tanganku, mengubahnya menjadi ujung yang tajam. Ini disebut seni tanpa pedang di dunia lama saya, tetapi di sini akan lebih akurat untuk menyebutnya teknik atribut angin. Dia tersentak mundur secara refleks, tangannya berusaha untuk mencapai di mana wajahnya harus menjaga terhadap bocah yang menembak ke arahnya. Sudah terlambat. Aku cepat-cepat menggesek jugular, mengeluarkan pita suaranya bersama dengan arteri karotisnya. Aliran darah menyembur keluar dari lehernya segera ketika aku mendarat di belakangnya, menopang tubuhnya yang tak bernyawa dan dengan lembut meletakkannya di bawah untuk menghindari kebisingan. Seperti yang diduga, anjing-anjing hutan yang baru saja ditenangkan oleh si Langki tersentak bangun pada bau darah yang menyebabkan mereka melolong dan menggonggong. Pinky, bahkan tidak bisa menenangkan anjing. Apa? Aku sudah mengambil pisau Pinky dan menunggunya di sudut belakang gerbong. Sementara perhatian pedagang budak lain diarahkan pada mayat Pinky, saat ini sedang dimakan oleh anjing hutan, saya melompat keluar dari belakang dan menikam sisi lehernya dengan pisau. Anjing-anjing itu tenang saat melahap kedua mayat itu. Ketika saya menuju tenda untuk membuang dua yang tersisa dalam tidur mereka, tangisan melengking merusak rencana saya. HELLLLP. MOMMY. Seseorang, siapapun, PLEASEE. Anak, mengapa sekarang sepanjang masa? Karena aba-aba, saya mendengar gemerisik tenda ketika dua pedagang budak yang tersisa keluar. Pinky, Jus, bocah itu sudah bangun. Apa-apaan kalian? Dia menggonggong, masih setengah tertidur. Aku menelan keinginan yang tidak pantas untuk menertawakan nama-nama konyol pedagang budak, dan menyembunyikan diriku di balik pohon di samping kereta dan memasukkan mana ke dalam pisau Pinky. Merasakan ada sesuatu yang salah, dua pedagang budak yang tersisa dengan hati-hati melangkah ke sisi lain dari kereta di mana mata mereka melotot ketika menyaksikan dua mantan teman mereka dimakan oleh anjing hutan. Menggunakan kesempatan ini, aku menyerang yang terdekat ketika tatapannya mencambuk ke arahku dan langsung mengayunkan pedang pendeknya ke wajahku. Menghindari tebasan itu, aku menjatuhkan diri dan berlari ke arahnya, mencoba meraih sebilah pisauku. Aku mengayunkannya, memasukkan lebih banyak mana ke dalam pisau, mendaratkan luka bersih melalui tumit Akilis kaki kanannya. Gah! Dia menjerit kesakitan saat dia menyelam mati-matian keluar dari jangkauan saya sebelum saya bisa melakukan kerusakan lebih lanjut. Danton, hati-hati. Aku pikir bocah ini adalah penyihir, pejuang, yang tendonnya baru saja aku potong, menangis. Aku mengalihkan perhatianku pada Danton saat dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan turun ke posisi bertahan. Kamu melihat segala macam hal gila akhir-akhir ini. Sepertinya sekarung besar emas baru saja muncul di depan kita, George. Aku yakin dia akan membuat kita hampir sama seperti peri. Dia mengeluarkan tawa kecil yang gila. Bajingan ini bahkan tidak peduli bahwa aku baru saja membunuh anggota partai mereka. Tubuh Danton bersinar samar ketika dia memperkuat tubuhnya dengan mana. Saat dia maju ke arahku, bibirnya melengkung membentuk senyum percaya diri di wajahnya yang persegi. George keluar dari pertarungan dengan kaki lumpuh itu, tetapi augmenter ini akan menjadi masalah. Augmenter bernama Danton tiba-tiba melompat di atas saya, lengan kanannya siap untuk melemparkan pukulan. Aku hanya bisa menebak bahwa satu-satunya alasan dia tidak menggunakan pedangnya adalah untuk tidak merusak barangnya. Walaupun saya biasanya tersinggung, dalam hal ini, terlalu percaya diri membuat saya lebih mudah sehingga saya tidak mengeluh. Aku melompat mundur tepat pada waktunya untuk menghindari pukulan yang cukup kuat hingga meninggalkan penyok kecil di tanah ketika aku melemparkan pisau ke arahnya. Saya menggunakan trik yang sama seperti yang saya lakukan dengan tukang sulap yang saya seret turun dari tebing tetapi penyihir ini lebih berhati-hati. Dia mengganggu tali mana dengan pedangnya dan mengambil pisauku dengan tangannya yang bebas. Sial. Saya dalam posisi yang buruk sekarang. Danton tidak tinggi tetapi jangkauannya masih jauh lebih baik daripada milikku. Dia juga memiliki pedang, yang sekarang dianggap perlu untuk digunakan, yang semakin meningkatkan jangkauannya. Tanpa membuang waktu, Danton berlari ke arahku dan melemparkan kembali pisau yang baru saja aku luncurkan padanya. Aku dengan mudah mengelak, tetapi tidak pada waktunya untuk bereaksi untuk langkah selanjutnya saat dia menggesek pergelangan kakiku dengan sarungnya. Ketika saya berusaha mengembalikan keseimbangan, dia menggunakan kesempatan itu untuk memegang pergelangan kaki saya dan membalikkan tubuh saya. Wajah percaya dirinya kusut ketika aku meninju tangan yang memegangiku saat aku berkonsentrasi mana. Saya menggunakan teknik atribut api, melepaskan semua mana yang difokuskan pada kepalan tangan saya dan bertujuan untuk sendi pergelangan tangannya yang lemah. Retakan keras, diikuti oleh lolongan kata-kata kotor mengindikasikan serangan itu sudah cukup. Pergelangan tangannya yang patah melepaskan pergelangan kakiku dan aku mendarat dengan canggung di punggungku. Dengan cepat melompat berdiri, aku mengambil pisau Pinky dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Danton yang terluka. Sementara dia masih disibukkan oleh rasa sakit di pergelangan tangannya, dia dengan marah mengutuk, "Kamu sekarang mati, kamu omong kosong. Aku tidak peduli jika aku tidak bisa menjualmu lagi." Pergelangan tangan kirinya terluka, meninggalkan celah di pertahanannya. Aku menghendaki lebih banyak MP mana saja di kakiku dan tiba dalam jangkauan,
akan mendaratkan serangan keras ke sisinya, ketika aku melihatnya dengan marah mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia jatuh cinta untuk itu. Aku cepat berputar dengan kaki kiri di tempat, berputar ke kanan. Menghindari ayunan oleh lebarnya sehelai rambut, aku masuk ke jajaran pisauku di sisi kanannya, terbuka karena ayunan putus asa terakhirnya. Dia segera mencoba melompat kembali tetapi saya meletakkan kaki kanan saya di belakang kakinya membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam satu dorongan cepat, aku menusukkan pisauku di bawah ketiaknya, melalui celah di antara tulang rusuknya dan ke paru-parunya. Dia mudah dihabisi setelah napasnya jatuh dari lukanya. Sekarang saya ditinggalkan bersama George yang tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa menggunakan pedang Danton karena itu terlalu besar dan berat untuk tubuhku, jadi aku menggunakan pisau pinky untuk terakhir kalinya dan menggesek jugular George. Pejuang yang malang itu tidak bisa benar-benar bertarung atau melarikan diri dengan kakinya yang tidak berguna dan mati dengan ekspresi tidak percaya. Sama seperti dua rekannya, diumpankan ke anjing. Sepertinya gadis elf itu tahu bahwa ada perkelahian yang terjadi dengan kesunyian yang menakutkan. Aku memanjat ke bagian belakang gerbong tempat dia dikunci dan aku melihat dia menggigil di sudut dengan kain kotor yang minimal menutupi kemaluannya. Dia mengamatiku dengan terkejut dan ragu, matanya hampir berkata, dia tidak mungkin yang menyelamatkan aku, kan? Aku melepaskan ikatannya saat dia tetap diam, matanya yang biru kebiru-biruan tidak pernah meninggalkan wajahku. Lelah dan merasa jorok, saya membantunya berdiri dan dengan sederhana menyatakan, kamu harus pulang sekarang. Hik. Dia mungkin tidak tahu apakah aku musuh atau teman sampai sekarang, tetapi dulu kata, Hom, dikatakan, ekspresi lega membasahi wajahnya yang tegang dan dia menangis. Hik, aku sangat takut. Mereka akan menjualku. Hik, kupikir aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi. Hik,